pada kenyataannya nih anak muda nih kadang-kadang antara nikahnya kenapa nggak nikah? Belum punya modal lah, belum kerja mapan lah, belum settle dan sebagainya. Ya apa persiapannya? Seperti apa orang yang seharusnya kita pilih pada saat kita mau menikah? Ya bagaimana nih ya untuk Persiapan menyiapkan mental? Persiapannya seperti apa? Belajar agama. Ya dalami agama, fokus, kemudian pelajari hal-hal yang memang harus pelajari dari mulai akidah. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Dan hari ini kita kedatangan guru kita yang alhamdulillah bisa menyempatkan untuk mampir di ruang tamu jejak sahabat, Ustadz Hamdi Al-Bakri. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum, wabarakatuh. Ustadz. Ahlan wa sahlan. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya ketemu juga di Bandung setelah tahsil. Betul. Masya Allah. Betul. Semoga Allah mudahkan agar antum sering ke Bandung, Ustadz. Amin. Amin. Nah, nikah muda ini nikah yang lagi happening zaman ini. Ketika hijrah anak-anak muda mulai berangkat belajar agama, mereka kenal dengan namanya nikah muda. Cuman terkadang mereka tanpa ilmu, belum matang, belum kuat finansial, belum kuat mental, modal semangat doang, langsung gas. Dan hari ini kita insya Allah akan bahas dengan Ustadz, apa sih nikah muda? Bagaimana Islam memandang tentang nikah muda? Ustadz, sebenarnya umur berapa dalam agama ini mengajarkan atau menganjurkan untuk menikah, Ustadz? Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kalau kita bicara tentang umur berapa yang disebutkan oleh syariat, maka kita dapatkan bahwa syariat Islam itu tidak mengikat dengan umur pada saat menganjurkan untuk menikah. Ya, jadi menikah ini adalah satu sesuatu yang didorong di dalam syariat. Bahkan para nabi dan rasul mereka semuanya menikah. Ya, dan memiliki keturunan banyak di kalangan mereka. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang ya umatnya untuk tidak menikah. Sehingga salah seorang sahabat mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk tidak menikah. Ya, jadi justru pada saat teman-teman yang baru hijrah semangat menikah, ini bagus. Ya, ini sisi positif yang perlu didukung, yang perlu didorong. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang mereka adalah anak-anak muda, kata beliau, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, hendaknya dia menikah. Ya, didorong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Jadi pada dasarnya tidak ada batasan umur tertentu. Kapan seseorang itu mampu, dia bisa untuk menikah, ya maka dia hendaknya segera menikah. Masya Allah. Pandangan Islam sendiri Ustaz tentang nikah muda itu lebih ke arah mana? Tentu ya, nikah muda ini sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan kita dapatkan para sahabat Nabi, yang laki-laki maupun yang perempuan, banyak di kalangan mereka yang menikah pada saat usianya masih sangat belia. Jadi justru menikah pada saat muda itu penting. Karena kita tahu bahwa anak muda itu biasanya dia syahwatnya masih bergejolak ya. Dan juga seringkali fitnah yang terkena pada anak-anak muda adalah fitnah syahwat lawan jenis. Masya Allah. Makanya kita dapatkan sebagian anak-anak SMA gitu ya, anak-anak yang umurnya masih belasan tahun atau mungkin awal-awal 20 tahun, kalau mereka belum menikah, biasanya mereka menjalin hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada pacaran, kemudian seakan tidak ada batasan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, dan yang paling menyedihkan adalah pada saat sebagian dari mereka terjerumus dalam dosa zina. Ya, padahal ini adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekat kepada dosa zina. Antum bayangkan ya, larangan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini bukan kepada zinanya, tapi kepada segala sesuatu yang menjadikan seorang itu dekat kepada zina. Mendekatinya, Ustaz. Mendekatinya aja diharamkan oleh Allah. Ya, sehingga konteks pacaran misalnya, campur baur antara laki-laki dengan perempuan, ya itu semuanya diharamkan dalam Islam. Untuk apa? Agar para pemuda dan kaum muslimin secara umum tidak terjerumus ke dalam zina.
Sehingga maksudnya adalah nikah muda ini penting karena dia sebab agar anak-anak muda ini selamat dari dosa zina. Dan sekarang bisa kita saksikan gitu ya, bahwa orang yang sudah menikah tentu syahwatnya akan tersalurkan. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya tidak ada ikatan yang lebih indah, yang lebih mulia antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram daripada nikah. Ya, sehingga nikah itu adalah kemuliaan dari sisi bahwa menikah ini bisa menjadikan seseorang aman, ya paling tidak aman, kemudian terselamatkan dari fitnah syahwat yang tadi kita sebutkan. Ya jadi nggak masalah nih teman-teman sekalian yang punya semangat untuk menikah muda, silahkan lakukan. Ya, tentu dengan syarat dan ketentuan dan arahan-arahan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, Masya Allah. Seperti itu. Nah, Ustaz, karena memang di Bandung sendiri, Ustaz, mungkin tiap weekend ada kondangan. Nah, Masya Allah. Itu bukan cuma di Bandung kayaknya. Di Bandung semua. Di mana-mana itu. Iya, Di mana itu? Ketika katakanlah kita kenal sama si orang yang sedang menikah tersebut, ternyata ini cuma modal semangat doang, Ustaz. Modal semangat doang, secara mental tuh belum siap. Mereka tuh belum tahu nanti bakal gimana ke depannya. Cuman karena gue udah ngaji, gue udah tahu ilmunya, secara ilmu gini, Allah akan mengatur segalanya. Lalu dia nikah gitu, Ustaz. Ustaz, bagaimana nih solusinya agar seorang siap menikah, mentalnya juga kuat? Iya, ini hal penting yang harus diperhatikan ya, bahwa pada saat seorang mau menikah, dia harus memiliki kesiapan secara mental. Ya secara kedewasaan, secara keilmuan, itu harus cukup. Ya karena sebagian orang berpikir bahwa persiapan nikah itu hanya urusan finansial. Itu. Kapan punya uang, dia nikah. Kapan dia mapan secara ekonomi, dia nikah. Padahal selain dari sisi finansial, kita harus memperhatikan mental seseorang, kedewasaan seseorang. Dan itu bisa diraih pada saat seseorang itu menuntut ilmu agama. Dia mendalami agama Islam, ya, dia mempelajari hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kesehariannya, ya, dalam menumbuhkan kedewasaannya, ya, sehingga ilmu agama adalah kunci dari persiapan seseorang yang mau menikah. Makanya kalau kita perhatikan nih, hadits-hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang kriteria ideal seorang pasangan, pasti yang diarahkan sama Nabi SAW adalah agama. Nah, Padahal sekali lagi yang sering terfikirkan oleh kita adalah finansial. betul. Contohnya adalah dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para lelaki pada saat menikahi seorang wanita itu karena 4 sebab. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena status sosialnya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Nabi sedang membicarakan tentang kebiasaan para lelaki secara umum. Kalau mereka mau menikah, 4 hal ini yang mereka lihat. Kemudian Nabi mengarahkan kepada para lelaki untuk memilih agama yang menjadi tolak ukur. Beliau mengatakan, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, maka engkau pasti beruntung. Lihat, Nabi SAW tidak menyatakan, lihat si istri ini dia finansialnya seperti apa, kerja di mana, kemudian gajinya berapa supaya menopang nanti bareng-bareng mencari nafkah. Nabi nggak masuk ke hal-hal tersebut. Tapi secara spesifik Nabi mengatakan pilih yang agamanya baik. Nasihat siapa lagi yang kita mau terima selain nasihat Nabi SAW? Ya sehingga sebaik-baik yang berbicara tentang persiapan pernikahan adalah Rasulullah. Kemudian juga dalam konteks lain, kalau tadi hadis yang menjelaskan tentang wanita yang ideal untuk dinikahi, di dalam konteks hadis lain Nabi menjelaskan tentang siapa pria yang ideal untuk diterima lamarannya. Beliau mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh." Jika datang kepada kalian wahai para wali, wahai para ayah, seorang lelaki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkan lelaki ini kepada anak perempuan kalian. Untuk melihat lagi-lagi Nabi SAW mengarahkan para wali untuk memperhatikan agama dan akhlaknya. Nabi nggak menyinggung tuh masalah finansialnya, kerjanya di mana, gajinya berapa, lulusan mana dan lain sebagainya, sama sekali nggak disinggung sama Nabi SAW. Karena memang tolak ukur dari keberhasilan rumah tangga adalah yang memiliki pondasi agama yang kuat.
Ya pada saat seorang memiliki pondasi agama yang kuat, maka berbahagialah, ya rumah tangganya akan baik-baik saja insya Allah. Dan juga kalau kita lihat gitu ya praktek kehidupan Nabi SAW, kita dapatkan bahwa Nabi SAW tuh hidupnya nggak senyaman kita. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hilalun thumma hilal. Kami melihat bulan sabit, kemudian kami melihat bulan sabit lagi, kemudian kami melihat bulan sabit lagi. Antum bayangkan, 3 kali melihat bulan sabit berarti dalam waktu 2 bulan. Dari bulan sabit ke bulan sabit berikut, kemudian dari bulan sabit yang kedua ke bulan sabit yang ketiga. 2 bulan, apa yang terjadi? Kata Aisyah, lam yuqad narun fi baiti Rasulillah. Tidak ada api yang dinyalakan di rumah Rasulullah. Apa maksudnya? Nggak ada api? Nggak ada dapur, Ustaz. Dapurnya nggak nyala. Dapurnya nggak ngebul, nggak bikin masakan. Aisyah nggak masak. Sampai sebagian sahabat kaget ya. Mereka bertanya, wahai Aisyah, kemudian apa yang kalian makan? Kata Aisyah, al-aswadan. Kita makan kurma dan makan air. Tuh bayangkan, ada di antara kita yang rumah tangganya selama 2 bulan cuma makan kurma sama air? Nggak ada. Alhamdulillah, Allah kasih kenikmatan kita luar biasa. Tapi kemudian kita yakin di satu sisi kita juga yakin bahwa Nabi adalah orang yang memiliki rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga Nabi itu sukses. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan rumah tangga itu bukan dinilai dari finansialnya. Dan ini apa ya, nasihat juga buat teman-teman nih yang suka main di Instagram, kemudian dia lihat para orang-orang yang ditokohkan, yang diidolakan, kemudian mereka bikin postingan tentang keluarganya yang jalan-jalan ke luar negeri, yang punya mobil ini, punya mobil itu, kemudian dia punya pekerjaan yang ideal di mata masyarakat. Akhirnya sebagian orang memahami kehidupan rumah tangga yang ideal itu seperti itu. Betul. Yang jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Sehingga maksudnya adalah lihat kehidupan Nabi SAW, contoh kehidupan Nabi SAW, dan lihat arahan Nabi SAW. Ya, apa persiapannya? Seperti apa orang yang seharusnya kita pilih pada saat kita mau menikah? Ya, sehingga itu semua berkisar pada agama seseorang. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana nih ya untuk menyiapkan mental, persiapannya seperti apa? Belajar agama. Ya, dalami agama, fokus, kemudian pelajari hal-hal yang memang harus pelajari dari mulai akidah, kemudian fikih, dan juga yang penting adalah hak dan kewajiban suami istri. Itu juga penting untuk dipelajari sebagai persiapan sebelum dia masuk ke jenjang pernikahan. Makanya sekarang banyak ini ya, kajian pranikah ya. Betul. Yang bisa di situ belajarnya ya. Betul, nggak masalah ya. Maksudnya intinya adalah dimanapun, yang penting dia belajar agama. Ya, itu sebagai persiapan. Dan Ustadz tadi menyebutkan tentang finansial. Cuman pada kenyataannya Ustadz, tadi kan Antum menyebutkan contohnya memang tidak dilihat dari finansial. Pada kenyataannya nih, anak muda nih kadang-kadang antar nikahnya, kenapa nggak nikah? Belum punya modal lah, belum kerja mapan lah, belum settle dan sebagainya. Kembali urusannya ke finansial, mereka menunda pernikahan mereka. Karena mereka menganggap kalau gua nikah, ntar gaji nih akan dibagi-bagi. Akhirnya ada yang buat beli popok, ada yang buat beli susu, beli sebagainya. Sehingga mereka menganggap kalau gue nikah itu jadi pembatas rezeki gue. Itu gimana, Ustaz? Baik. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Islam ini agama yang rasional. Ya. Benar bahwa seorang harus punya kemampuan secara finansial pada saat dia mau menikah. Ya, dia harus mempersiapkan itu. Ya. Oleh karena itu dalam hadis yang tadi kita sebutkan juga bahwa Nabi SAW mengatakan, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya, faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan, hendaknya dia menikah. Ya, sesungguhnya itu akan lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang belum memiliki kemampuan, hendaknya dia berpuasa, karena itu adalah tameng dari syahwat yang bergejolak di dirinya. Poinnya adalah pada saat Nabi mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu, hendaknya kalian menikah. Lihat, kita garis bawah ini kata-kata Nabi SAW mampu. Jadi nggak semua orang yang Nabi SAW perintahkan untuk untuk nikah. Ya, kalau mampu baru nikah. Dan maksud kemampuan di sini, tentu kalau kita lihat di penjelasan para ulama, kemampuan secara syahwat dan juga kemampuan secara finansial. Ya, tapi kalau kita lihat konteks hadisnya, maksud dari kemampuan di sini adalah
kemampuan secara finansial. Kenapa demikian? Karena di akhir hadisnya Nabi mengatakan barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa. Jadi puasa yang menjadi tameng bagi syahwatnya supaya nggak bergejolak. Ya, karena para ulama mengatakan bahwa puasa itu bisa menekan syahwat, kemudian juga menekan peredaran darah, karena disitulah tempat syaitan mengalir di diri manusia. Pada saat dia berpuasa maka syahwatnya dan godaan syaitan itu akan lebih diminimalisir gitu ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa harus punya kemampuan baru nikah. Ya kita harus menakar diri kita juga. Ya, jangan sembarang semangat kemudian akhirnya menikah belum punya modal sama sekali, enggak. Dia harus memperhatikan, ya, dia harus paling tidak dia bekerja, thayyib, dan juga nggak boleh muluk-muluk juga. Akhirnya nggak nikah-nikah malah. Nunggu kaya dulu ya nggak bakal nikah akhirnya. Tapi tetap dia harus punya pegangan. Ya, dan juga dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dia niat sebuah kebaikan, dia berniat untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, salah satu haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 orang yang pasti dibantu oleh Allah. Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad. Kemudian yang kedua, al-mukatib alladhi yuridul ada, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari majikannya. Dan yang ketiga adalah an-nakih alladhi yuridul afaf, yaitu seorang yang mau menikah demi menyelamatkan dirinya, menyelamatkan kehormatannya. Itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian salah paham juga. Ya kita bilang perhatikan finansial, akhirnya dia nunggu kaya dulu. Akhirnya enggak nikah-nikah. Jadi seorang berusaha ya untuk menyiapkan thayyib, akan tapi enggak berlebih-lebihan. Apalagi sampai mengatakan, waduh, rizki saya nanti dimakan rizki saya dimakan istri saya, rizki saya dimakan anak-anak saya. Ya kita harus yakin bahwa justru Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rizki bagi seluruh makhluknya. Ya bukan cuma suami dan istri. Sehingga nggak usah khawatir berlebihan dalam hal tersebut. Intinya seseorang harus punya persiapan yang cukup dari segi mental, yaitu dengan mempelajari ilmu agama, dan juga dari segi finansial, sehingga dia setidaknya bisa melangkah untuk menikah. Nah, yang penting jangan berlebih-lebihan, karena malah tundanya nanti lama, Ustaz ya. Akhirnya nggak nikah-nikah, nunggu kaya, akhirnya miskin terus akhirnya. Karena kan ngambil anak orang, Ustaz ya. Anak orang harus dikasih makan dan sebagainya. Betul, dia ya itulah Islam, agama rasional. Islam mendukung kita untuk menikah, mendukung kita untuk berikhtiar menikah cepat, bersegera. Ya tapi di lain sisi juga Islam memerintahkan kita untuk memiliki persiapan seperti itu. Nah, Masya Allah. Nah, ada juga Ustadz kadang-kadang ini yang ingin nikah, ini udah semangat nikah nih, katakanlah sudah menikah, sudah mau nazar dan sebagainya. Ketika izin orang tua kita malah yang bikin kita ngedrop. Masih kecil loh, udah main kawin, masih kecil lah, akhirnya ngedrop. Ini gimana Ustadz ngasih tahu orang tua atau saran buat orang tua yang ya agar anaknya itu bisa menyelamatkan diri mereka, Ustadz? Iya. Tentu ya bahwa peran orang tua dalam pernikahan anaknya itu sangat besar ya, sangat penting sekali. Sehingga ini perlu didengar oleh para orang tua nih. Ini podcast JS didengar anak muda para orang tua. Yang bagian ini kita up buat orang tua. Gitu ya. Jadi para orang tua mereka harus mengerti bahwa bisa jadi anaknya butuh untuk menikah saat ini. Ya, dan itu terjadi bagi banyak dari kalangan pemuda. Apalagi mereka yang sudah berusaha untuk istiqomah, mereka berusaha untuk berada di atas jalan yang benar. Mereka nggak mau pacaran, mereka nggak mau berhubungan dengan wanita yang bukan mahram. Ya bisa jadi menikah adalah solusi agar mereka selamat dari fitnah syahwat. Ya maka orang tua harus mengetahui kebutuhan anaknya. Kalau dikira bahwa anak ini sekiranya perlu untuk menikah, maka dorong dia, support. Ya, apalagi kalau si anak ini adalah tipikal anak yang bertanggung jawab. Dia berusaha untuk mencari pekerjaan, berusaha untuk mencari nafkah yang halal ya. Dan sampai saat ini misalnya pada saat dia mau menikah, dia belum mendapatkan pekerjaan yang settle gitu ya, belum dapat nafkah yang cukup. Maka orang tua seharusnya support anaknya. Ya mungkin di awal-awal pernikahannya dibantu dulu sama orang tuanya. Dari mulai perencanaan pernikahannya, lamaran, walimah dan lain sebagainya, support sama orang tuanya.
Ya, kemudian bulan-bulan pertama pada saat dia menikah misalnya dibantu untuk kehidupan anaknya. Tapi dengan syarat si anak bukan anak yang dalam tanda kutip dablek ya. Anaknya memang serius gitu. Dia cari kerja juga, dia kemudian berusaha cari penghidupan juga. Jika kondisi seperti ini harusnya orang tua support. Ya apa salahnya? Orang tua kemudian masak lebih banyak sedikit untuk anak dan menantunya. Supaya mereka bisa hidup tenang. Mereka bisa hidup, bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya tidak terganggu dengan gejolak syahwat yang selama ini mengganggunya misalnya. Ya, dan ini kita lihat ya bahwa orang yang nggak menikah kemudian punya gejolak syahwat, ya mau nggak mau dia harus salurkan kepada sesuatu yang haram, entah dia pacaran atau yang lainnya. Maka maslahat mendorong anak, mensupport anak untuk menikah ini sangat besar. Ya seharusnya ini jadi pertimbangan yang besar bagi orang tua untuk support anak-anak mereka. Seperti itu. Biasanya tuh gara-gara itu orang tua ingin anaknya bahagia. Mungkin ya caranya biar kalau ketika mereka siap nikah, ya kita dorong dia buat menikah karena menikah bikin mereka bahagia. Betul. Dan mungkin ketika mereka tidak mampu bisa dibantu juga. Betul. Cuman bukan berarti anaknya jadi menye-menye, malah santai aja nih 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Betul, makanya orang tua juga harus harus cerdik dalam melihat kondisi anaknya. Ya, dan itulah fungsi orang tua. Dia mengarahkan anaknya, mengayomi anaknya, dia kemudian mensupport anaknya untuk melakukan kebaikan. Kalau dirasa misalnya si anak ini perlu berjuang dulu sedikit, nggak masalah. Ya kasih waktu anaknya untuk berjuang sedikit, untuk membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia serius misalnya. Ya sehingga orang tua harusnya mengetahui tentang maslahat dan mudarat tentang hal ini. Masya Allah. Ustaz, sebenarnya keuntungan atau benefit dari nikah muda itu apa sih? Yang pertama tentu bersegera dalam kebaikan, ya, karena Nabi SAW memerintahkan para pemuda untuk segera menikah. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang tadi kita singgung juga ya, bahwa menikah muda itu bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah syahwat. Kita nggak bisa pungkiri, khususnya bagi para ikhwan nih, para lelaki. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan satu fitnah. Ya, aku setelah kematianku maksudnya, tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi para lelaki daripada fitnah wanita. Ini fitnah wanita ini besar banget. Ya bahkan bisa menghancurkan agama seseorang, bisa menghancurkan kemudian karir seseorang. Ya bahkan dunianya juga bisa hancur karena wanita. Sehingga fitnahnya sangat besar. Nah, di antara cara agar kita selamat dari fitnah ini adalah dengan menikah. Jadi silahkan ditakar ya teman-teman sekalian yang masih muda, yang kemudian punya gejolak syahwat, coba dilihat mana yang lebih maslahat. Apakah kita tunda nikah kita untuk mengejar karir? Ya, kalau antum adalah orang yang bisa menjaga diri, ya, tidak pacaran, kemudian tidak bersinggungan dengan wanita-wanita yang bukan mahram, tidak terjerumus dalam sesuatu yang haram dalam perkara gejolak syahwat wanita ini, maka silahkan ditunda nikahnya. Tapi kalau ternyata dengan menunda nikah, dia akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa yang berkaitan dengan fitnah wanita, maka kondisinya dia sudah wajib untuk menikah. Bahaya. Ya, jadi silahkan ditimbang gitu ya. Dan kebanyakan laki-laki pada saat mereka masih muda, mereka nggak kuat menghadapi fitnah wanita. Ya, sehingga ini benefit yang sangat besar ya dari menikah muda, bahwa dia bisa menyelamatkan agamanya. Dan Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan yang mereka akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Maka di antara 7 golongan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam kondisi beribadah kepada Allah. Ya maka di antara faktor yang mendorong seseorang, membantu seseorang untuk fokus beribadah adalah dengan menikah. Ya, dan ini bisa kita saksikan ya. Antum sudah menikah? Alhamdulillah. Pada saat seorang udah menikah, dan ini Anda rasakan juga ya, fokus kita tertuju pada hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Betul gak sih? Jadi gak ada waktu tuh buat nongkrong-nongkrong gak jelas. Kemudian apalagi sampai kumpul sama lawan jenis misalnya dan lain sebagainya, itu bakal hilang dalam kehidupan kita pada saat kita nikah. Kita bakal fokus pada cari nafkah, meluangkan waktu untuk keluarga, untuk belajar, beribadah, tentunya itu yang paling inti. Ya sehingga pada saat seorang itu menikah, dia bakal lebih fokus untuk beribadah dan lebih jauh daripada fitnah-fitnah syahwat. Seperti itu. Luar biasa ya keuntungan itu.
Sebenarnya nikah muda itu malah bagus tadi. Betul. Maksudnya jangan dilama-lamain. Cuman kadang-kadang ya itu saat ada kasus kadang-kadang ya orang-orang pemuda-pemuda yang sudah mulai belajar agama, hijrah, mereka sudah mulai ta'aruf. Itu kadang-kadang nggak bilang sama ibu sama bapaknya. Tiba-tiba, "Mah mau nikah." Terus mamanya, "Oke." Terus nazar aja. Nazar juga. Oke, udah selesai. Udah fix nih yang ini. Ternyata restu nggak turun dari orang tua, Ustaz. Katakanlah laki-laki dan perempuannya. Terus dari orang tua kedua mempelai. Tidak turun. Ngedrop. Akhirnya bisa jauh nantinya, bisa malah Bubar ngapain, akhirnya. iya bubar atau bahkan Iya. nggak mau belajar agama lagi, ngedrop dan sebagainya. Nasihat bagi teman-teman yang ngalamin kasus kayak gitu tuh. Yang pertama, ya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang tua itu adalah unsur penting dalam kehidupan kita. Ya seringkali urusan-urusan kita itu lancar, dimudahkan sama Allah karena orang tua kita ridho sama kita. Masya Allah. Bahkan seringkali juga di sisi lain kita mendapatkan banyak kesulitan dalam hidup kita, ternyata kita sering membuat orang tua kita marah. Dan inilah makna dari hadis Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Sesungguhnya ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan amarah Allah itu ada pada amarah kedua orang tua. Jadi pada saat kita hijrah, ya kita berusaha untuk menjadi lebih baik, kemudian kita niat untuk menikah, jangan lupa nih, sisi yang harus kita perhatikan juga adalah birrul walidain. Ya kita berusaha untuk menjalin hubungan kita selalu baik dengan orang tua kita. Dan pada saat konteksnya adalah menikah, maka ridho mereka sangat dibutuhkan. Ya sangat dibutuhkan. Jadi usahakan pendekatannya itu yang elegan, yang bagus ya. Jangan sampai kemudian kita udah pilih, udah nazar, udah selesai prosesnya semua, tinggal walimah baru kasih tahu orang tua. Jangan seperti itu. Ya bisa jadi orang tua kita nggak ridho sama pernikahan kita bukan karena pilihan kita, tapi karena proses kita kurang bagus. Ya jadi ini langkah pertama nih yang perlu diperhatikan. Kemudian langkah kedua, kalau ternyata prosesnya sudah bagus, dia udah berusaha untuk birrul walidain, dia udah menjalin hubungan dengan orang tuanya dengan sangat baik. Kalau kemudian orang tuanya tidak memberikan restu, dan ini biasanya jarang terjadi, sekali lagi. Jadi kalau udah hubungannya baik sama orang tua, biasanya akan mudah-mudah saja mendapat restu. Tapi kalau ini sudah dilakukan, ya langkah pertama tadi sudah dilakukan, tapi masih belum mendapatkan restu, coba lakukan pendekatan lewat orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Contoh lewat paman kita, lewat bibi kita misalnya, ya. Kita minta tolong supaya mereka ngomong ke orang tua kita supaya kita dibantu. Ya biasanya ini cukup membantu gitu ya. Apalagi kalau alasan-alasannya itu masuk akal, kemudian dijelaskan maslahat-maslahat dari kenapa sih kita mau menikah. Ya semoga ini bisa membantu gitu. Kemudian langkah yang ketiga, dan ini yang terpenting sebetulnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baiknya penolong adalah Allah Azza wa Jalla. Ya minta tolong bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimudahkan prosesnya. Ya dan juga jangan lupa untuk salat istikharah. Minta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin kita nggak tahu nih bahwa wanita yang sekarang kita pilih ternyata bukan yang terbaik. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu tentang hal tersebut. Dan bisa jadi sebaliknya juga. Ada seorang wanita yang kita nggak yakin bahwa ini adalah yang terbaik, tapi subhanallah terkadang jalannya dimudahkan oleh Allah. Ya, semua jalan-jalan dimudahkan oleh Allah, kemudian kita istikharah malah semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya, calon yang kedua itu yang awalnya tidak kita harapkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka jalan dan hati kita akhirnya menerima, sehingga itu yang menjadi yang terbaik. Ya sehingga itu tadi langkah-langkahnya. Yang pertama, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Yang kedua, kalau nggak berhasil, maka kita coba lewat jalan lain. Dari orang-orang yang dekat dengan orang tua kita, mungkin bisa support kita juga. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa. Seperti itu. Jejak sahabat itu jamaahnya banyak jomblo, banyak yang belum menikah. Mereka selalu bilang ke teman-teman jejak sahabat, ayo dong bikin biro jodoh, bikin media ta'aruf dong buat kita nih yang jomblo. Ustaz, nasihat nih buat para pejuang pasangan halal, gimana caranya, Ustaz? Taib, yang pertama adalah
pantaskan diri kita untuk menikah. Ya, dan itu semua dengan ilmu tentunya. Ya, dalam ilmu agama, ya belajar ilmu agama dari yang paling dasar, dari mulai akidah kita perbaiki, ya bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bertawakal kepada Allah, bagaimana kita memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa harap kepada Allah. Ayo benahi akidah kita. Kemudian juga hal-hal yang mendasar dari amalan-amalan dalam keseharian kita seperti sholatnya, kemudian baca Al-Quran, hal-hal yang mendasar ini pelajari. Dan ini yang memantaskan seorang untuk menikah. Karena pada saat seorang menikah itu yang menjadikan rumah tangganya langgeng adalah agamanya. Kalau agama kita baik, maka akan sangat mudah bagi kita untuk menjadikan rumah tangga kita itu langgeng. Ya, sehingga persiapkan betul dari sisi mental kita, dari sisi kerohanian, ya ilmu agamanya harus cukup sebelum kita menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu minta petunjuk kepada Allah agar diberikan agar diberikan pasangan yang baik, yang soleh atau solehah. Karena pada hakikatnya kebahagiaan kita itu di tangan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kepada kita kebahagiaan, dengan sangat mudah Allah memberikannya kepada kita. Maka selalu ikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berproses. Seperti itu. Masya Allah. Teman-teman, sobat Pillah, nikah muda itu bukan yang dilarang, enggak. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Bahkan bisa menjadi wajib ketika itu bisa mengganggu jiwa dan agama kita. Tapi kalau bisa menahan, tadi Ustadz katakan, tahan dengan puasa. Tapi semoga Allah mudahkan. Dan yang terpenting, tawakal pada Allah, berdoa pada Allah, minta sama Allah agar Allah memudahkan semua urusan kita. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di Ruang Tamu Jak Sahabat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.